Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Rabu pagi hari ini kita dapat bersua kembali guna mengikuti bimbingan serta pelajaran yang insya Allah sesaat lagi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhallahu Ta'ala di studio mini kediaman beliau. Dan kali ini kita akan membahas dari pembahasan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir khususnya di bulan suci Ramadan ini. Seperti apa dan bagaimana kita akan simak saat lagi, dan juga kami ingatkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan silahkan di 0218236543. Untuk selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-19 dari Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 19 Maret 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Roja TV dan Radio Roja yang kita banggakan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Hari ini adalah hari yang ke-19 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1446 Hijriah. Dan pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, malam ini berarti adalah malam yang ke-20, dan Kamis malam Jumat besok malam
adalah malam yang ke-21. Dan dari mulai malam yang ke-21 disebut sebagai 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, atau yang disebut di dalam bahasa hadis al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, bahwa istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar lebih ditekankan keberadaannya pada malam-malam ganjil daripada malam-malam genap, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang akan kita bincangkan. Sebelumnya, saya ingin memotivasi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, agar tergugah mencari keberkahan Lailatul Qadar yang merupakan puncak keberkahan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, bahwa lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam bulan Ramadan sebuah malam. Berarti dia hanya satu malam saja yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan apapun. Berdasarkan hadis ini, maka puncak keberkahan bulan Ramadan ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu pada Lailatul Qadar. Hal-hal yang menggugah seseorang untuk berburu Lailatul Qadar dan mencari Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah, yaitu Lailatul Qadar.
Kemudian juga keutamaan Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar, yaitu Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran yang agung pada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang agung pada Lailatul Qadar, menunjukkan kepada agungnya Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang kedua Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Yang artinya, tahukah engkau apa keagungan Lailatul Qadar? Firman Allah ini menunjukkan kepada sebuah pengagungan dan pemuliaan. Sebagaimana penjelasan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan lafaz wa ma adraka, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkannya, menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang mempunyai kedudukan yang besar. Dan apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yudrika, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan ini menunjukkan kepada keagungan dan keistimewaan keberkahan Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi yang juga menunjukkan kepada keagungan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan ayat ini menunjukkan kepada keagungan Lailatul Qadar dan keistimewaannya. Dan para ulama tafsir dari para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, bahkan generasi yang datang belakangan sudah menjelaskan ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Di antaranya misalkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Al-Jami' fi Ta'wil Ayil Quran, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran, atau yang disebut dengan tafsir At-Tabari, yang mana beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau berkata, "Al-amalu fi Lailatul Qadar bima yurdillah khairun minal amali fi ghairihi muddata alfi syahr." Beramal ibadah pada Lailatul Qadar dengan amal ibadah yang mendatangkan ridho Allah lebih baik daripada beramal ibadah pada selainnya selama 1000 bulan. Ini menunjukkan luar biasanya Lailatul Qadar. Beramal ibadah hanya pada satu malam lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kemudian ada tafsir dari salaf saleh, di antaranya Imam Mujahid bin Jabr. Beliau berkata, "Amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr." Beramal ibadah pada Lailatul Qadar, berpuasa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan mendirikan sholat di malam hari pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang senilai dengan
83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Nah, ini tafsiran dari Imam Mujahid bin Jabr. Kemudian Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i. Beliau mengatakan, barakatuha wa khairuha ila mithli dhalik. Maksudnya, keberkahan Lailatul Qadar dan kebaikan Lailatul Qadar senilai dengan beramal ibadah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Ini sangat menggugah seseorang untuk beramal ibadah dan bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk berburu Lailatul Qadar. Adapun Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah, beliau berkata, qiyamu Lailatul Qadar wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr laisa fiha Lailatul Qadar. Bangun malam pada Lailatul Qadar dan beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bagaimana agungnya dan berkahnya Lailatul Qadar. Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Baghawi, yaitu beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau berkata, annal ibadah fi hadhihi al-lailah khairun min ibadati alfi syahr. Laisa fiha Lailatul Qadar. Beribadah pada malam ini lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana fi bani Israel rajulun yaqumul lail hatta yusbih thumma yujahidul aduwa naharan hatta yumsi fafa'ala dhalika alfa syahr fa'anzala Allah lailatul qadri khairun min alfi syahr, ay anna qiyama lailatul qadri khairun min jihadi dhalika rajul alfa syahr. Yang artinya, ada seorang dari Bani Israel sholat di malam hari sampai pagi dan berjihad melawan musuh di siang hari sampai malam, dan dia lakukan itu selama 1000 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maksudnya, beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada berjihad dan bertahajudnya seorang dari Bani Israel selama 1000 bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah berkata, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'mara an-nas qablah. Bahwa sampai kepadaku berita bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur-umur manusia sebelum zaman beliau. Faka'annahu taqasara a'maru ummatihi alla tablugha min al-amal alladhi balagha ghayruhu fi tulil umr. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqasara a'maru ummatihi, menganggap umur umat beliau sedikit, tidak sampai kepada umur umat-umat selain beliau di dalam panjangnya umur. Fa'a'tahu Allahu Lailatul Qadar wa ja'alaha khairan min alfi syahr. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar dan menjadikan beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan.
Ini penjelasan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i yang wafat pada tahun 110 Hijriah, beliau berkata, kullu ta'ah tuqbalu fi lailatul qadar fahiya khairun min alfi syahr. Setiap ketaatan amal ibadah akan diterima jika dikerjakan pada Lailatul Qadar, maka ia lebih baik daripada 1000 bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi penjelasan yang disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jumhur ulama berpendapat yang dimaksud dengan 1000 bulan adalah jumlah bilangan secara hakiki. Yaitu maksudnya berarti annal amala fi lailatul qadr afdalu minal amali fi 83 sana wa 4 ashhur. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih afdal daripada beramal ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini pendapat jumhur yang dimaksud dengan 1000 bulan. Pendapat sebagian ulama tafsir, alfu syahr yang dimaksud laisa adadan muhaddad, bal huwa ta'birun an muddatin tawilatin jiddan. Lailatul Qadar, beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ini bukan untuk menunjukkan batasan, tetapi ini menunjukkan kepada sebuah makna beramal ibadah dalam waktu yang sangat lama. Artinya, seseorang beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Adapun pendapat sebagian ulama tafsir bahwa beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama waktu yang sangat panjang. Karena alfu syahr, 1000 bulan yang dimaksud di sini bukan sebagai batasan, tetapi menunjukkan kepada ungkapan akan waktu yang sangat lama. Ini menunjukkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan juga keberkahan bulan Ramadan atau keberkahan Lailatul Qadar, yaitu para malaikat dan Jibril alaihissalam turun pada Lailatul Qadar. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu turun ya pada malam itu. Dan juga malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Berapa jumlah para malaikat turun? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal malaikah tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat pada malam itu jumlahnya di bumi lebih banyak daripada bilangan batu-batu kerikil yang ada di atas muka bumi. Nah, ini menunjukkan bagaimana agungnya dan berkahnya Lailatul Qadar. Pantas dia disebut oleh para ulama sebagai puncak keberkahan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Dikarenakan saking banyaknya di dalamnya yang selamat dari hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beramal ibadah dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai waktu fajar. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keberkahan Lailatul Qadar adalah
yaitu beramal ibadah di dalamnya karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga salat tarawih dan qiyamul lail di dalamnya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam beribadah pada Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kita kembali ke tema kita, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi karena itu semua tentang keberkahan Lailatul Qadar, maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk beliau menambah ibadah di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sangat diharapkan di dalamnya Lailatul Qadar. Baik, sekarang apa contoh Nabi Muhammad SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang pertama, lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti bersungguh-sungguhnya pada hari-hari lainnya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, bagaimana bersungguh-sungguh beribadah? Disebutkan oleh Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Beliau mengatakan, yajtahidu fihi minal ibadah fawqal adah, wa yazidu fiha fil ashr al-awakhir min Ramadan bi ihya'i layali. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dan menambah di dalam mengerjakan ibadah di atas ibadah sebelumnya pada 10 terakhir dari Ramadan. Dengan beribadah menghidupkan malam-malamnya. Disebutkan dalam kitab Fathul Qadir atau Faidhul Qadir Syarhu Al-Jami' As-Saghir. Berkata Al-Mulla Ali Al-Qari', namanya adalah Ali bin Sultan Al-Makki. Ali bin Sultan Al-Makki. Beliau berkata, wal adhar annahu yajtahidu fi ziyadati at-ta'ah wal ibadah ma la yajtahidu fi ghairiha, ay fi ghairi ashr. رجاء أن يكون ليلة القدر فيه أو الاغتنام في أوقاته والاهتمام في طاعته وحسن الاختتام في بركاته. Yang artinya, dan pendapat yang lebih jelas adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersungguh-sungguh dalam menambah ketaatan dan ibadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada hari-hari sebelumnya, yaitu selain 10 hari terakhir dari Ramadan. Hal ini beliau lakukan karena berharap mendapatkan Lailatul Qadar di dalamnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atau karena menggunakan sebaik-baiknya terhadap waktu-waktunya, atau memperhatikan ketaatan di 10 hari terakhir sebagai keberkahan di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kita mengetahui bahwa innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung pada akhirnya. Ini disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarhu Mishkatil Masabih. Baik, sekarang bagaimana cara menambah ibadah? Ya, dan bersungguh-sungguh lebih daripada hari-hari sebelumnya. Berarti ada tambahan di situ. Maka tambahan yang dimaksud di sini adalah
menambah panjang dan lamanya rakaat, tidak menambah jumlah bilangannya. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qastallani, yaitu beliau bernama Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qastallani Al-Misri Al-Syafi'i. Beliau terkenal dengan penduduk Mesir dan bermadhab Syafi'i. Beliau berkata, yuhmalu ala tatwil fil raqa'at duna ziyadah fil adad. Yang dimaksud dengan menambah dan bersungguh-sungguh beribadah adalah dapat dimungkinkan maksudnya adalah tambahan panjang pada rakaat-rakaat salat tanpa menambah pula jumlah bilangannya. Ini disebutkan di dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian cara yang ketiga, mencontoh Nabi Muhammad SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu cara yang kedua, menghidupkan malam dengan beramal ibadah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mizan. Adalah Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau menghidupkan malam. Nah, ini dia. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam? Karena tidur itu adalah temannya kematian. Tidur temannya kematian. Maka menghidupkan malam berarti tidak tidur di malam hari. Ya, tidak tidur di malam hari, tidak mati di malam hari, yaitu tidak tidur. Karena dijelaskan oleh para ulama bahwa hidup yang tidak diisi dengan ibadah itu seperti orang mati. Maka ketika dia beribadah berarti dia menjadi hidup. Coba lihat penjelasan Al-Imam As-Sindi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah penulis kitab Hasyiatus Sindi ala Ibni Majah. Dan nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi. Dan beliau mempunyai kitab Hasyiah As-Sindi ala Imam Ibni Majah. Beliau berkata, menghidupkan malam bil qiyam wal qiraah. Menghidupkan malam dengan bangun malam untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Ka'anna az-zaman al-khali 'anil ibadah bimanzilatil mayyit. Seakan-akan waktu yang tidak terisi dengan ibadah sama kedudukannya dengan seorang mayit. Jadi manusia itu kalau tidak beribadah, dia sama dengan mayit, tidak ada manfaatnya. Wabil ibadati fihi yasiru hayyan. Dan ketika diisi dengan ibadah di dalamnya, maka ia akan menjadi seorang yang hidup. Fa idza kana haluz zamani kaifal qalbu. Maka jika dalam perkara waktu seperti itu, bagaimana hati yang tidak terisi dengan ibadah. Jadi menghidupkan malam di sini maksudnya dengan beribadah salat malam dan beribadah membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ahya al-laila ay istaghraqahu bis-sahar fi as-salati wa ghairiha. Yang artinya Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam, dan maksudnya adalah begadang, ya, menggunakan waktu untuk begadang di dalam sholat.
dan selainnya. Menggunakan waktu untuk begadang di dalam sholat dan selainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita bisa ambil pelajaran bahwa ibadah yang dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan kita dianjurkan untuk menambahnya sholat, ya. Tapi tadi ada penjelasannya bahwa memanjangkan rakaatnya, berdirinya panjang, rukuknya lebih panjang, sujudnya lebih panjang, duduk di antara dua sujudnya lebih panjang, duduk tasyahudnya lebih panjang, ya. Tidak harus menambah rakaat. Dan juga ya, membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya lebih banyak, baik itu di dalam sholatnya atau di luar sholatnya. Nah, timbul sekarang pembicaraan, apakah cuma dua itu saja, sholat dan baca Al-Quran? Maka jawabannya macam-macam bisa dikerjakan untuk menghidupkan malam. Yang penting beribadah. Sebagaimana penjelasan dari Fadilat Syekh Muhammad bin Ali As-Siddiqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau di dalam kitab Dalilul Falihin berkata, "Aiqamahu bi anwa'il ibadat min as-salati wadh-dhikri wal fikr, aw ahya nafsahu bis-sahr fihi bi anna an-nawma akhul maut, wa adhafahu ila al-lail ittisa'an li anna an-naima idza hayya bil yaqظah hayya lailahu bi hayatih." Yaitu beliau menegakkan ibadah dengan bermacam-macam jenis ibadah. Ibadahnya boleh apa macam-macam, berarti sholat, baca Quran, berzikir, bertafakkur, dan atau yang dimaksud dengan menghidupkan malam adalah menghidupkan malam dengan begadang di dalam malam tersebut. Kenapa? Karena tidur itu adalah saudara kematian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, yaitu menghidupkan malam dengan ibadah. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, kalau ibadahnya itu saya baca Quran nggak lancar, saya berdoa kadang semangat, kadang malas, saya berzikir juga demikian, bolehkah itu semua ditambah dengan yang lainnya, seperti bersedekah? Biasanya kan ada orang di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau malam ke-27 dia mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan zakat hartanya. Boleh nggak demikian? Maka jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama tadi, kullu ta'ah tuqbalu fi hadhihi al-lail. Setiap ketaatan diterima pada malam ini. Tetapi jika seseorang ingin mengeluarkan zakat, maka bisa saja dia keluarkan dari awal Ramadan, tidak mesti harus di akhir Ramadan. Dan kalau seandainya ada yang menyatakan bahwa ini lebih afdal, maka dia harus mendatangkan dalil. Wallahu a'lam. Yang ketiga yaitu wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarga, istri dan anak-anak. Disebutkan oleh Imam Ibnu al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, huwa kinayatun an ijtinabin nisa atau anil jidd wal ijtihad fil amal atau anhuma ma'. Yang dimaksud dengan mengencangkan tali sarung adalah kiasan menghindari istri-istri atau kiasan bersungguh-sungguh di dalam beramal atau keduanya, beramal saleh atau keduanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengikat tali sarung, ya? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwa yang dimaksud dengan mengencangkan sarung yaitu jadda wajtahada fil ibadah wa i'tazala nisa. Dia bersungguh-sungguh semangat beribadah pada malam itu dan menjauhi perempuan. Kenapa? Maksudnya menjauhi berjima dengan istri.
فلا يلتذ في تلك الليالي إلا بمناجاة ربه والتقرب إليه. Maka tidak ada kelezatan pada malam-malam tersebut kecuali dengan berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama abahahu Allah lahu binal jima' fi layali Ramadan yakunu munshaghilan anhu bima siwahu min al-ibadah wa ta'ah tama'an fi an yanala thawaba hadhihi al-ashr wa yuwaffiq li idraki lailatul. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala mubahkan untuknya dari berupa berjima di malam-malam Ramadan, itu akan membuat dia tersibukkan dari beribadah, ya, dan mengerjakan ketaatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW syadda mi'zara, beliau mengencangkan sarung beliau. Nah, ini yang kedua, ya, yang keempat malahan, ya. Jadi yang pertama tadi lebih bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir daripada malam-malam sebelumnya. Yang kedua, menghidupkan malam dengan ibadah. Yang ketiga, membangun keluarga, istri dan anak-anak. Kemudian yang keempat, mengencangkan tali sarung. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah beriktikaf. Nah, ini sunnah Nabi yang sebagian besar kaum muslimin tidak mengerjakan. Ya, sunnah Nabi yang sebagian besar kaum muslimin tidak mengerjakannya. Padahal Rasulullah SAW yang diampuni dosanya yang telah akan datang, Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian Asy-Syafi' al-Masyfu', beliau yang memberi syafaat dan diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian beliau yang memiliki telaga. Kemudian beliau yang diampuni dosa yang telah akan datang. Beliau beriktikaf. Semenjak disyariatkannya iktikaf sampai wafatnya beliau. Bagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Kemudian setelah itu istrinya beriktikaf sepenggal Rasulullah SAW. Maka ini adalah contoh dari Rasul SAW untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan disibukkan dengan pasar, baju baru, makanan baru, dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, yaitu memperbanyak membaca doa di malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku baca untuk berdoa? Maka beliau menjawab, taqulina Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kira-kira mencontoh Nabi Muhammad SAW pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan apakah ada pertanyaan atau tidak? Saya sih berharapnya tidak ada, karena biar kita lebih fokus untuk menyelesaikan tilawah Al-Quran. Tapi jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Nah, Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Berikut ini kami akan berikan kesempatan, silahkan di 0218236543, itu melalui pesan singkat WhatsApp maupun telepon, silahkan.
Berikut Halo, kami angkat. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ibu di mana? Mohon maaf. dengan hamba Allah di Karawaci. Silakan pertanyaannya Ibu. Afwan Barakallahu Fikum, Pak Ustadz. Taufik Barakallah. Ini mau bertanya, Pak Ustadz, pada saat malam Lailatul Qadar bagi perempuan yang tidak beriktikaf di masjid dan di rumah, terus perempuan ini misalnya haid atau perempuan ini kurang membaca Al-Quran, tapi dia banyak mempersiapkan untuk suaminya atau mempersiapkan untuk keluarganya berupa makan sahur, berupa makan buka puasa, ya, dan si perempuan ini nggak banyak membaca Al-Quran, tapi dia sambil mempersiapkan itu mungkin membaca-baca zikir-zikir gitu Pak Ustadz. Apakah dia juga mendapat keutamaan Lailatul Qadar Pak Ustadz? Ya, Baik. syukron Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Seorang perempuan yang mendapati 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, hendaklah dia untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di masjid beriktikaf ataupun di rumah. Kalau di masjid tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama izin suami, kemudian yang kedua menjaga aurat, kemudian yang ketiga tidak menjadi godaan fitnah bagi laki-laki. Nah, tetap saja seorang wanita muslimah memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita berbicara tentang malam. Malam tersebut tidak terlalu banyak untuk dikerjakan dari perihal-perihal yang memasak. Dan khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan mencukupkan mungkin dengan membeli, dengan memesan, sehingga dia tidak tersibukkan dengan memasak. Ya, dan juga ini dimaklumi oleh anggota keluarga agar ibunya memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu semestinya yang tetap dilakukan oleh seorang wanita muslim. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak doa, memperbanyak zikir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kondisikan agar seseorang benar-benar lebih memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anggota keluarga terutama suami memaklumi akan hal tersebut. Ya. Tetapi jika memang kita harus memasak di malam hari ataupun menjelang sahur kita harus memasak dan seterusnya, maka pada saat itu di selain waktu memasak atau saat memasak dia tidak lupa berzikir dan membaca doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga dengan demikian dia juga mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tentunya berbeda dengan orang yang fokus untuk mengerjakan sholat, fokus untuk memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, banyak zikir, memperbanyak doa. Ya, tapi kalau ditanya apakah dia bisa juga dapat? Bisa juga dapat. Tapi tentunya tidak sama dengan orang yang memfokuskan dirinya untuk beribadah. Makanya saya katakan tadi, kondisikan. Kan malam juga tidak memasak, malam mau makan apa coba. Atau membeli misalkan. Sehingga dia memfokuskan dirinya untuk beribadah. Dan itu dimaklumi oleh sang suami. Sehingga memfokuskan dirinya untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum. Selanjutnya kami akan bacakan dari Denny Kurnia di Cianjur. Afan, bagaimana teknis iktikaf sesuai contoh Rasul Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. I'tikaf sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beliau masuk pada tanggal 10 beliau masuk pada tanggal 20 sore masuk ke dalam masjid. Sehingga malam yang ke-21 sudah mulai masuk ke dalam iktikafnya. Dan di malam yang ke-21 beliau sholat malam, memperbanyak ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarga, dan juga bersungguh-sungguh beribadah. Malam yang kedua, di hari ke-21 paginya, beliau masuk tempat i'tikaf. Tempat i'tikaf itu maksudnya seperti tenda kecil yang di situ beliau menyendiri, tidak bergaul dengan orang lain, dan masih di masjid. Ya, masih di masjid. Apabila ada hajat keperluan, baik itu keperluan manusiawi atau keperluan syar'i, maka beliau keluar dan kembali lagi. Keluar dan kembali lagi. Dan tidak keluar dari masjid saat beriktikaf untuk berjima atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sangat penting. Lalu beliau keluar dari tempat iktikaf pada malam hari raya atau pada setelah subuh di hari raya. Nah, begitulah sunnah tata cara i'tikaf. Dan selama i'tikaf sangat dianjurkan untuk beribadah, sholat, kemudian baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya dari saudari Aries Santoso yang bertanya, pertama, wanita haid bolehkah itikaf di masjid? Yang kedua, apakah itikaf harus dikerjakan di masjid? Amalan 10 malam terakhir untuk wanita yang sedang haid agar mendapatkan keutamaan apa Ustaz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukum wanita beriktikaf, wanita yang sedang haid beriktikaf di masjid. Maka menurut jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak diperbolehkan untuk wanita yang sedang haid beriktikaf. Salah satu dalil yang dipakai adalah surah Al-Baqarah ayat 187. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian merenggauli para istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa i'tikaf dilakukan di dalam masjid. Dan menurut pendapat jumhur, seorang wanita yang haid terlarang untuk berdiam di dalam masjid berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kuntu adribu lahu khaybaan wa yusalli as-subh thumma yadkhuluhu fasta'dhanat Hafsatu Aisyah an tadriba khaybaan fa'adhinat laha falamma ra'atha Zainab bintu Jahsh amarat bi khiba'in faduriba laha falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalika al-birru tarawna bihinna fataraka al-i'tikaf dhalika syahr thumma i'takafa 10 min Syawal. Yang jelas hadis ini menunjukkan kepada bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid, dan wanita yang haid harus keluar dari masjid, tidak berdiam di masjid menurut pendapat jumhur. Dan ada hadis yang berbunyi innila uhillul masjida li haidin wala li junub. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid untuk wanita yang sedang haid dan seorang yang junub. Hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Tapi hadis ini sebagian ulama ada yang melemahkannya. Yang jelas wanita yang haid tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara dia beribadah pada eh, ibadah-ibadah lainnya, seperti dia membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kemudian berzikir, ya, bersedekah, dan lain-lainnya dari amal ibadah yang tidak mesti harus sholat dan tidak mesti harus apa namanya membaca Al-Quran dengan mushaf, ya, dengan memegang mushaf. Dia bisa membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf atau membaca Al-Quran dengan hafalannya dan seterusnya. Jadi jangan pesimis wanita yang haid, jangan pesimis, ya, untuk mendapatkan kebaikan pada Lailatul Qadar, karena dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah lainnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allahu a'lam. Ustaz, berikutnya kami akan bacakan dari saudari Mira yang bertanya apakah harus memperbanyak sedekah setiap malamnya di 10 hari terakhir agar mendapatkan Lailatul Qadar. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang apakah sedekah juga dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana kita menambah sholat, menambah panjang, menambah bacaan Al-Quran, ya, menambah doa, menambah zikir. Apakah juga dianjurkan untuk bersedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Wallahu alam, setiap amal ibadah termasuk di dalamnya, ya, termasuk di dalamnya. Meskipun yang paling utama adalah mengerjakan sholat dan memperpanjang bacaan Al-Quran di dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan, silahkan via telepon di 0218236543. Halo, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah, Pak. Mau nanya sebentar. Iya, silakan. Mau nanya, ini kan kalau misalnya puasa ini kan kadang ada yang sampai 29, Pak, nggak 30. Nah, kalau puasa sampai tanggal 29, itu Lailatul Qadar dihitung dari kapan ya, Pak? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini bagus pertanyaannya tentang malam ganjil, karena kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang malam ganjil. Taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir fil witri min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam ganjil dari bulan Ramadan. Nah, malam ganjil yang dimaksud kalau seandainya dia 29 hari, ya, berarti malam ganjilnya bagaimana menghitungnya? Dari belakang kah atau dari depan kah? Maka jawabannya malam ganjil yang dimaksud adalah malam ke-21, malam ke-23, 25, 27, dan 29. Bukan malam ganjilnya kalau seandainya dia 29 hari kan, berarti malam ganjilnya adalah malam yang ke-20, malam yang ke-22, 24, dan seterusnya. Tidak demikian cara menghitungnya, tetapi menghitungnya adalah malam yang ke-21, malam ganjil. Malam yang ke-23, malam ganjil. Malam yang ke-25, malam ganjil. Malam yang ke-27, malam ganjil. Dan malam yang ke-29, malam ganjil. Meskipun Ramadannya berhenti pada tanggal 29. Ya, wallahu alam. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk bisa menghubungi nomor kami di 0218236543, telepon yang terakhir. Halo, silahkan.
belum terhubung. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari Dadi Hartono yang bertanya, Ustadz, kalau kita itikaf malam hari saja di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, apakah diperbolehkan atau tidak? Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. I'tikaf, jika ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau masuk pada 20 sore. Kemudian tidak keluar dari tempat i'tikafnya kecuali pada malam lebaran atau setelah sholat subuh di hari lebaran. Tetapi jika yang ditanyakan adalah beriktikaf di malam hari saja, maka jawabannya iya, boleh. Orang muslim boleh beriktikaf di malam hari saja, tidak dengan siang. Karena yang namanya iktikaf adalah berniat untuk meluangkan waktu beribadah di masjid selama malam hari saja. Kemudian kalau seandainya dia siang, dia keluar, tidak mengapa. Tetapi itu tidak dianggap sebagai i'tikaf yang sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu termasuk i'tikaf yang diperbolehkan. Ya, i'tikaf yang diperbolehkan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa aqallu al-i'tikaf 'inda Syafi'i wa Ahmad lahzah, لأن الشرع لم يحد له زمانا معينا. Yang artinya menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa i'tikaf yang paling sedikit adalah walau sesaat. Karena syariat tidak membatasi untuk i'tikaf waktu tertentu. Ya. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya juzul i'tikaf walau kana qalilan wala yushtaratu lahu shiyam. Diperbolehkan beriktikaf walaupun sebentar, dan sebenarnya iktikaf tidak harus dengan puasa. Maksudnya kalau iktikafnya di luar Ramadan, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah darinya semampu kalian. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh beriktikaf hanya di malam hari saja. Tidak mesti harus tidak keluar siang dan malamnya selama 10 hari. Karena orang yang seperti itu juga dinamakan i'tikaf dan dia bertakwa sesuai dengan kemampuannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baru Ustaz Ahmad Zainuddin LC hafizallahu taala yang telah berkenan untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.